Halo kelas, Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 11 materi yang berjudul Cermin Tuhan. Oke, pada hakikatnya materi ini belajar mengenai hukum Tuhan. Apa itu hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada 3. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kedua, undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan ketiga, ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan untuk manusia. Jadi, secara segaris besar, hukum itu terbagi 3. Pertama, hukum masyarakat, atau aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kelompok atau masyarakat tertentu, seperti aturan di sekolah, atau hukum lalu lintas. Itu hukum masyarakat namanya. Kemudian kedua ada hukum alam. Ini satu dia punya nama, tapi sebenarnya 2. Hukum alam. Hukum alam itu aturan yang mengatur alam semesta, seperti hukum gravitasi. Kalau kalian jatuh dari lantai 3, pasti tiba di lantai 1. Tidak mungkin kan kalian dari lantai 3 langsung terbang ke langit. Nah, itu hukum gravitasi. Dan yang ketiga, ini bukan 2 nih, salah ini. 3, hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah aturan yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa hidup benar, agar kita bisa mencintai Tuhan dan mencintai sesama seperti 10 perintah Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan hukum kepada kita? Ada 2 alasannya. 1, Dia ingin melindungi kita dari akibat buruk dari dosa. Contohnya, kalau ngoni badusta, DP akibat berikut. Ada orang tahu ngoni badusta, orang mau pukul pangoni. Tuhan ingin melindungi kita dari akibat berbuat dosa. 2, Tuhan mengasihi kita dan dia ingin agar kita hidup bahagia. Makanya dia memberikan hukum. Selanjutnya lagi, ada banyak. Ternyata dia juga ingin kita tahu apa yang benar dan yang salah. Jadi melalui hukum, Tuhan ingin dia ingin bertahu kita bahwa ini betul, ini salah. Selanjutnya, hukum itu membantu kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan orang lain. Coba perhatikan, orang kalau melanggar hukum pasti punya hubungan yang buruk dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Dan dikatakan juga hukum adalah panduan agar kita bisa hidup dengan teratur dan harmonis. Menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40, apa 2 prinsip hukum moral Tuhan? 10 hukum dan apa dia prinsip dasar? 1, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. 2, mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi 10 hukum itu terbagi 2 secara prinsipnya. Pertama, hukum 1 sampai 4 itu berbicara mengasihi Tuhan, sedangkan hukum 5 sampai 10 itu berbicara mengasihi sesama seperti diri sendiri. Coba kalian baca 10 hukum. Mengapa 2 prinsip ini cukup untuk semua makhluk di alam semesta? Ya, karena jika semua orang mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus, maka dunia ini akan menjadi tempat yang damai. Tidak ada kebencian, kejahatan, atau pelanggaran hukum. Dan hukum ini merupakan prinsip dasar dari semua kebaikan. Iya toh? Kalau semua orang mengikuti hukum Allah, pasti damai di dunia ini. Tapi masalahnya, setan mempunyai 5 kebohongan tentang hukum Tuhan. Pertama, dia berkata bahwa hukum Tuhan itu keras dan sewenang-wenang, bepaksa sedang. Kedua, hukum Tuhan itu sudah dibatalkan. Ketiga, hukum Tuhan itu seperti, kalau kita mengikuti hukum itu seperti penjara. Keempat, hukum Tuhan itu mustahil untuk ditaati, diikuti. Kelima, mentaati hukum Tuhan adalah cara mendapatkan keselamatan. Berarti dengan mengikuti itu hukum,
kita akan selamat. Ini 5 kebohongan setan tentang hukum Tuhan. Mari kita bahas satu-satu. Bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu keras dan sewenang-wenang? Jawabannya Mazmur 119 ayat 19, 130 dan 172. Dikatakan bahwa hukum Tuhan itu luar biasa dan memberi hikmat. Hukum Tuhan menunjukkan apa yang benar dan baik. Jadi hukum Tuhan tidak keras, tidak. Justru dia itu benar dan baik. Lanjut. Tapi sebelumnya saya menjelaskan apa itu benar dan baik. Kadang-kadang kalau berbuat benar itu biasanya dipaksakan ya. Tapi kalau baik, tentu kita akan nyaman dengan sesuatu yang baik. Jadi hukum Tuhan itu benar dan baik. Jadi selain benar, tapi juga itu baik. Dia itu masih ada perasaan untuk kita semua. Kemudian, dosa kedua, hukum Tuhan itu sudah dibatalkan. Dalam Matius 5, 17-19, dikatakan hukum Tuhan tidak pernah dibatalkan. Justru Yesus datang untuk menggenapi, bukan membatalkan hukum. Jadi, itu dusta itu. Jawabannya di Matius 5:17. Hukum Tuhan tidak pernah dibatalkan. Bagaimana kalau orang mengatakan hukum Tuhan seperti penjara? Yakobus 1:25 mengatakan hukum Tuhan memberi kebebasan sejati dan kebahagiaan. Justru kalau kita melawan hukum, kita seperti dalam penjara. Kalau kita melakukan pelanggaran, hidup kita sama seperti dalam penjara. Coba kalian bayangkan kalian melakukan pencurian. Tentunya kalau hidup kalian tidak akan nyaman. Tapi kalau kalian mengikuti perintah Tuhan, dan kalian tidak mencuri, pasti kalian akan merasa bebas. Itu yang disebut dengan hukum Tuhan memberikan kebebasan sejati. Dan ada yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu mustahil untuk ditaati. Yohanes 5:3 dikatakan, kalau kita mentaati hukum tidak berat, asal kita mentaatinya dengan kasih. Kalian kalau menuruti orang karena setengah-setengah, maka penurutmu setengah mati. Tapi kalau kalian sayang orang itu, sekalipun orang itu menyuruh hal-hal yang mustahil, kalian akan kerjakan karena memang kalian sayang sama orang itu. Ya sama seperti seorang cowok yang menyayangi ceweknya, kemudian ceweknya telepon untuk datang jam malam-malam, maka cowok itu akan berusaha untuk datang sekalipun jauh rumahnya. Kenapa? Karena dia sayang ceweknya. Nah, hukum Tuhan itu bisa dituruti asal kita sayang, asal kita kasih sama Tuhan, asal kita mengasihi Tuhan. Nah, tapi ada orang yang mengatakan, dan ada juga orang berdusta, dia katakan, kita mentaati itu hukum supaya orang bisa selamat, kita bisa selamat. Efesus 2:8-10. Kita harus tahu bahwa keselamatan itu pemberian Tuhan, gratis. Kita mentaati hukum karena kita bersyukur sudah diselamatkan, bukan untuk dapatkan keselamatan. Oke? Jika orang Kristen tidak menaati hukum untuk diselamatkan, lalu mengapa mereka mentaatinya? Saya ulangi. Jika orang Kristen tidak mentaati hukum untuk diselamatkan, lalu mengapa orang Kristen menurutinya? Yohanes 14:15. Orang Kristen menuruti hukum karena mereka mengasihi Tuhan. Kasih membuat orang Kristen ingin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita menuruti hukum karena sayang sama Tuhan, bukan untuk selamat, tapi karena sayang sama Tuhan. Jadi demikianlah materi pada hari ini. Tolong diperhatikan, tolong dicatat. Dan berikut kita akan ada materi yang lain. Dan kita akan ada kuis. Terima kasih. Shalom.